Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagian lain dari aritmatika sosial untuk matematika kelas 7. Yang akan kita bahas kali ini ada 3 macam. Yang pertama adalah bunga tunggal, yang kedua adalah diskon atau rabat, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Seperti apa? Yuk kita simak bersama. Yang pertama akan kita bahas adalah bunga tunggal. Bunga dalam istilah secara matematika berarti uang tambahan yang harus dibayar seorang peminjam pada akhir waktu peminjaman. Bunga yang akan kita bahas kali ini adalah bunga tunggal. Bunga tunggal dihitung dari persentase uang yang dipinjam dan bunga yang dibayarkan setiap periode selalu tetap. Untuk rumus bunga tunggal adalah seperti berikut. Misalnya, uang yang dipinjam disebut uang pokok atau P. Periode waktu meminjam dimisalkan sebagai T, serta tingkat suku bunga per tahun dalam R. Biasanya R ini dalam bentuk persen. Maka besar bunga untuk jangka waktu T dalam tahun adalah I sama dengan P dikali R per 100 karena persen dan dikali dengan T. Adapun untuk besar bunga dalam jangka waktu T dalam bulan adalah seperti berikut. I sama dengan P dikali R per 100 dikali T dibagi 12. Berbeda seperti yang sebelumnya, untuk yang ini T-nya dibagi 12 karena kita menggunakan satuan bulan. Total uang yang harus dibayarkan pada akhir masa yang disepakati disebut total pembayaran. Dengan rumus A sama dengan P ditambah I, di mana P itu adalah uang yang dipinjamkan ditambah dengan total bunganya. Kita masuk ke contoh soal. Rere meminjam uang di bank sebesar Rp4.500.000 selama 2 tahun dengan tingkat suku bunga tunggal 5% per tahunnya. Berapa bunga yang harus dibayarkan Rere, serta berapa jumlah uang yang harus ia kembalikan? Kita langsung masuk ke pembahasannya. Diketahui harga pinjamnya adalah Rp4.500.000. Lalu tingkat suku bunganya adalah 5% dalam waktu T 2 tahun. Yang ditanya kita cari dulu yang pertama adalah bunganya atau I-nya dengan rumusnya P dikali R dibagi 100 dikali T. Di mana P adalah Rp4.500.000 dikalikan 5 per 100, lalu dikalikan 2. Kita coret nolnya sebanyak 2, atas dan bawah, kemudian kita kalikan. Dikali 10 sama dengan 450.000. Jadi, bunga yang dihasilkan selama 2 tahun dengan tingkat bunganya 5% adalah 450.000. Kemudian berapa total yang harus ia bayarkan? Berarti A sama dengan P ditambah I. P tadi adalah 4.500.000. Lalu ditambahkan dengan I yang tadi di A sebelumnya. Sehingga kita peroleh. Oke, jadi total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Rere adalah Rp4.950.000. Contoh soal yang kedua, Doni meminjam uang kepada Chandra sebesar Rp1 juta dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dikembalikan kepada Chandra jika ia meminjamnya dalam jangka waktu 3 bulan? Kita tulis, diketahui uang pinjamannya adalah Rp1 juta dengan tingkat bunganya adalah 8%. Ia meminjam selama 3 bulan. Karena di sini adalah bunganya dalam bentuk tahun, maka untuk waktunya kita ubah dalam satuan tahun. Makanya 3 dibagi 12. Yang ditanya adalah total pembayarannya. Untuk mencari total pembayaran,
rumusnya adalah P ditambah I. Artinya kita harus tahu dulu berapa sih total bunga yang diperoleh dari peminjaman seperti ini. Berarti kita masukkan rumusnya. 100 dikali dari T dibagi 12. Kenapa? Karena tadi T-nya dalam waktu bulan. Jika ingin memasukkan langsung dalam 3/12 tahun juga boleh. Oke, kita lanjutkan. 1 juta dikali 8 dikali 3/12. Kita sederhanakan, coret nolnya. 2 kali kita sederhanakan 8 dengan 12, karena sama-sama bisa dibagi 4, kita peroleh 3 dan 2. Ini 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga kita peroleh Rp20.000. Jadi, total pembayarannya adalah yang kita dapat seperti berikut. Rp1 juta ditambah Rp20.000 menghasilkan Rp1.020.000. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yakni diskon atau rabat. Sebelum mengetahui rumus-rumus dari diskon atau rabat, kita kenalan dulu yuk dengan istilah-istilah berikut ini. Yang pertama adalah harga eceran. Harga eceran merupakan harga yang tercantum pada suatu barang. Kemudian ada harga jual, yakni harga yang dibayar konsumen setelah dikurangi diskon. Kemudian ada diskon. Diskon merupakan potongan harga yang dikenakan harga eceran. Kemudian ada rabat. Rabat merupakan potongan harga yang diberikan karena membeli barang dalam jumlah banyak. Sehingga diskon dan rabat memiliki sifat yang sama, yakni potongan harga. Untuk rumus diskon sendiri terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, diskon itu bisa diartikan sebagai harga diskon dibagi harga eceran atau harga yang ditempel tadi dikali 100%. Kemudian untuk mencari diskon tanpa persen, kita gunakan harga eceran dikurang harga jual. Dan untuk mencari harga jual berarti harga eceran dikurang diskonnya. Seperti apa sih prakteknya? Kita lihat di contoh soal berikut. Harga yang tertera pada sebuah minyak goreng adalah Rp45.000. Jika penjaga toko memberikan potongan harga sebesar 18%, tentukan harga potongan dan harga jual minyak tersebut. Di sini diketahui harga ecerannya adalah Rp45.000. Kemudian didiskon sebesar 18%. Pertanyaannya, berapa sih harga diskonnya? Lalu harga jual setelah didiskon itu berapa? Kita coba ya. Yang pertama itu adalah harga diskonnya. Oke, kita mulai dari harga diskonnya. Untuk mencari harga diskon berarti kita hitung dari persentase diskonnya, 18/100, dikali dengan harga ecerannya atau harga pasar awalnya, yakni Rp45.000. Kita sederhanakan, sehingga kita peroleh hasil sebagai berikut. Rp8.100. Kemudian untuk mencari harga jualnya tadi, artinya kita akan mencari harga setelah didiskon, yakni harga eceran berarti Rp45.000 dikurang harga diskonnya, yakni Rp8.100. Sehingga kita kurangkan 45.000 dikurang 8.100. Kita peroleh ya 36.900. Jadi harga minyak setelah didiskon atau yang akan dijual nantinya sebesar Rp36.900. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Harga jual sebuah jersey bola adalah Rp595.000. Berapa harga eceran baju tersebut setelah mendapatkan diskon 15%? Artinya pertanyaan ini adalah dibalik.
Yang diketahui adalah harga jualnya, kemudian didiskon 15%. Pertanyaannya adalah harga barang sebelum didiskon, itu sebesar berapa? Oke, kita coba ya. Jadi, untuk mencari harga barang atau harga eceran itu, kita bisa misalkan seperti ini. Harga eceran itu sama aja harga diskon, harga jual ditambah harga diskonnya. Karena ini masih harga awal. Harga jual tadi adalah Rp595.000 ditambah harga diskon. Karena kita tidak tahu harga diskonnya berapa, berarti kita bisa tuliskan seperti berikut. Oke. Kita perbaiki dulu ya tulisannya. Nah, karena di sini harga ecerannya belum ada, sementara harga diskon ini berhubungan dengan harga ecerannya, makanya kita misalkan harga ecerannya sebagai variabel yang akan kita cari. Misalnya saja, harga eceran ini kita lambangkan dengan huruf Y. Maka, kita bisa ganti. Ini menjadi 15/100 dikali dengan Y. Y ini gunanya untuk memudahkan dalam penamaan suatu variabel. Daripada kita menggunakan harga eceran yang tulisannya cukup panjang, kita bisa menggunakan variabel seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lanjut ya. Y sama dengan Rp595.000. Ditambah ini, 15/100 ini bisa kita ubah dalam bentuk desimal. Berarti, maksudnya apa? 15 dibagi 100. Kita peroleh adalah 0,15 Y. Kita kelompokkan Y dengan Y seperti materi aljabar sehingga diperoleh seperti berikut. Y, kita pindahkan 0,15-nya jadi min 0,15 Y sama dengan 595.000. Kemudian ini sama saja dengan 1 dikurang 0,15 Y. Sama dengan 595.000. Oke. 595.000. 1 dikurang 0,15 adalah 0,85. Y sama dengan Rp595.000. Jadi, untuk mencari Y, kita bagi 595 dibagi dengan 0,85. Kita peroleh adalah 700.000. Jadi, harga eceran dari jersey tadi adalah Rp700.000. Berikutnya adalah PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas barang-barang dan komoditas yang dijual di pasar. Kita sering menemukan ini di beberapa supermarket ya, atau di toko-toko tertentu. Pajak ini dihitung sebagai persentase dari harga yang tercantum pada barang atau harga ecerannya. PPN dihitung dari harga yang telah didiskon. Perbedaan antara PPN dan diskon kita bisa lihat dari sini. Untuk rumus mencari PPN, dia sedikit berbanding terbalik dengan diskon. Kalau diskon, kita akan menemukan harga jualnya akan lebih rendah dari harga asalnya. Sementara untuk harga jual dengan PPN, berarti harga yang aslinya tadi ditambah dengan pajaknya atau PPN-nya sendiri. Untuk mencari persentase PPN, berarti dirumuskan dengan harga PPN dibagi harga eceran dikali 100%. Untuk harga PPN-nya berarti persentase PPN dikali harga ecerannya. Seperti apa sih rumus? Soalnya kita bisa lihat dari sini. Harga eceran sebuah sendal adalah Rp48.000. Jika harga tersebut dikenakan PPN 7%, tentukan harga jualnya.
Oke, kita coba pembahasan berikut. Diketahui harga eceran tadi adalah Rp48.000. Kemudian, barang tersebut dikenakan PPN sebesar 7%. Berapa harga jualnya? Berarti kita cari dulu PPN-nya. Dengan rumus 7% dikali dengan harga ecerannya tadi. Artinya apa? Berarti 7 per 100 dikali 48.000. Sehingga kita coret 0-nya 2, kita peroleh 7 dikali 480. Kita dapat 3.360. Jadi, pajak dari suatu barang tersebut adalah 3.360. Sehingga, harga jualnya adalah harga eceran tadi ditambah dengan PPN-nya. Kita jumlahkan ya, berarti 48.000 ditambah 3.360. Sehingga kita peroleh adalah Rp51.360. Jadi, harga jual tadi tidak 48.000 lagi karena dikenakan pajak, jadi harga jualnya akan melebihi harga aslinya. Seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang 3 hal tadi. Yang pertama, kita sudah mempelajari tentang bunga tunggal. Kemudian kita sudah mempelajari tentang diskon atau rabat. Dan yang terakhir kita sudah mempelajari tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Demikian penjelasan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.